Di Malaysia tak ada siapa pun yang mengatakan mereka Wahabi. Jadi bila kita kata Wahabi ditujukan kepada siapa tu, mereka akan tanya siapa Wahabi? Tak ada seorang Wahabi. Yang ada adalah orang yang berbeza pandangan dengan kita. Dia kata mereka ni berbeza pandangan dengan kita. Kita bermazhab Syafi'i. Jadi mereka ni berpegang dengan mazhab lain, Hambali. Jadi bila mereka berbeza dengan Syafi'i, mereka kata kita yang memberi gelaran kepada mereka sebagai Wahabi sebab mereka beza dengan kita. Dia cakap macam itulah. Jadi mereka tak kata mereka Wahabi, tapi mereka kata mereka berpandangan lain dengan Syafi'i. Jadi kita yang Syafi'i ni gelar mereka Wahabi. Jadi macam mana kita nak membezakan mazhab Hambali dan Wahabi? Sebab apa kita gelar mereka? Bukan sebab mereka berbeza dengan Syafi'i kan, tapi ada sesuatu yang menyebabkan mereka ini kita kata berpegang kepada fikrah Wahabi. Kat mana? Di mana tu? Jadi begini, orang kita ini di rumpun Melayu ya, Indonesia, Indonesia, itu kan mazhabnya Syafi'i. Kalau ada orang tidak ikut mazhab Syafi'i, kalau dia ibadahnya sama dengan Hanafi, berarti Hanafi. Kalau dia serupa atau sama dengan Maliki, berarti Maliki. Kalau dengan Hambali, ya berarti Hambali. Dan kalau sama dengan Wahabi, mau cakap apa? Berarti Wahabi. Dan ini ada dalilnya di dalam hadis sahih. Sabda Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum. Nah, mereka ini kan menyerupai Wahabi kan? Fikrohnya, manhajnya, apanya menyerupai. Berarti termasuk dari mereka. Ya ini berarti termasuk Wahabi. Gampang aja lah. Dia yang nggak mau dianggap Wahabi, nggak ada dalil itu. Karena pandangan-pandangannya yang berbeda dengan umat Islam di Melayu, itu justru sama dengan Wahabi. Berarti Wahabi. Karena di dalam hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, berarti bagian dari mereka. Ya dari Wahabi itu maksudnya. Sudah jelas ini. Terserah dia gak mau dibilang Wahabi, yang penting kita punya dalil. Ada hadisnya. Kita ini yang ahlus sunnah, walaupun kampungnya bukan darus sunnah. Dan orang menamakan kampung darus sunnah itu gak perlu. Rasulullah ke Madinah gak dikasih nama darus sunnah. Makkah juga gak dikasih nama apa? Gak ada. Cuma di daerah utara ini kasih nama darus sunnah. Entah mana dasarnya, gak jelas itu. Gak jelas, gak punya dalil itu. Tapi ada mirip dengan Syiah. Syiah ini karena apa namanya ya? Kan ada dua tanah suci, Al-Haramain Asy-Syarifain. Dua tanah suci yang mulia. Ada kota yang sangat dipuji oleh Syiah, yaitu Najaf. Najaf ini lebih ditinggikan oleh Syiah. Dibilang apa? An-Najaf al-Ashraf. Najaf paling mulia, maksudnya lebih mulia dari Mekah, Madinah. Ya mungkin mirip-mirip Syiah sebenarnya Wahabi ini. Karenanya kasih nama Darus Sunnah itu. Hatta Syekh bin Baz gak ngasih nama kampungnya Darus Sunnah. Gak ada. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, gak ada mereka bikin kampung Darus Sunnah. Wahabi sini yang pakai kampung Darus Sunnah itu. Dan di Indonesia ini bukan hanya kampung mereka. Mereka buka laundry sunnah. Ada yang macam itu. Laundry sunnah. Nanti jualan obat, apotek sunnah. Apapun sunnah. Memangnya masa Rasulullah ada laundry. Ya mereka ini suka nama-nama aja yang suka mereka. Isinya gak ada. Letak nama orang awam pandang macam betul lah. Ya macam betul. Macam betul lah. Padahal isinya ya keropos. Yang penting kita tengok isi kan. Iya. Jadi, tak ada isinya. Yang mereka tunjuk sebagai Hambali itu seperti doa kunut dan sebagainya, mereka ikut ibadah Hambali, tapi yang fikrah yang mengatakan orang lain salah itu adalah fikrah Wahabi yang nah, kalau tidak kunut itu Hambali sama Hanafi tidak kunut.
Kalau mereka hanya tidak kunut saja, tapi bukan cuma itu kan, sampai mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, itu kan Wahabi Nah, namanya. itu fikrah Wahabi ya. Fikrah Wahabi. Dan orang Hambali seperti disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, kalau kamu sholat di jamaah, semuanya kunut, kamu kunut. Atau kamu jadi imam, itu fatwa Syekh Ibnu Taimiyah. Jamaahnya kamu kunut, kamu baca kunut. Kalau Wahabi, sholat di masjid kita. Semuanya angkat tangan kunut. Dia tak kunut sendirian, tak angkat tangan. Oh, tak ikut lah. Tak ikut dengan Hambali, enggak. Ya memang Wahabi macam itu. Terus tak mau dibilang Wahabi. Kamu sudah Wahabi, gak mau dibilang Wahabi. Susah orang macam ini. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kiai dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk berjumpa Kiai walaupun dalam tempoh yang sekejap ni. Semoga kita mendapat hidayah daripada video ini dan diberikan kesedaran dan kefahaman dalam beragama.